Timnas Spanyol memiliki sejarah panjang yang cukup unik dengan Argentina. Kedua negara ini punya tradisi saling tukar pemain untuk membela tim nasionalnya masing-masing. Mulai dari Alfredo Di Stefano yang membela keduanya hingga Lionel Messi dan Nico Paz yang dibesarkan di Spanyol tapi lebih memilih tim Tengo. Bahkan Lionel Scaloni sempat menyindir negeri Matador yang gak bisa lagi mencomot talenta Argentina. Bumbu panas ini bakal menjadi faktor pelecut untuk menyemarakkan partai finalisima di bulan Maret 2026 mendatang. Cetak Gol coba merangkum uniknya hubungan timnas Spanyol dan Argentina sebagai berikut. Destinasi favorit pemain Argentina. La Liga menjadi salah satu destinasi favorit bagi pemain-pemain asal Amerika Latin. Salah satu contohnya terlihat dari banyaknya penggawa Argentina semenjak kompetisi ini berdiri. Sebut saja seperti Alfredo Di Stefano yang pindah ke Real Madrid setelah menemba ilmu di River Plate. Bersama Los Blancos, dirinya berhasil menorehkan berbagai prestasi hebat. Salah satunya trofi Ballon d'Or yang diraih pada tahun 1957 dan 1959. Selain itu, dirinya juga mengantarkan berbagai trofi bergengsi bagi Real Madrid seperti 5 kali juara Liga Champions. Selain Alfredo, masih ada nama Lionel Messi yang seakan menjadi ikon dari La Liga. Bagaimana enggak, La Pulga mengkukuhkan namanya menjadi top scorer sepanjang masa kompetisi ini dengan 474 gol. Gak heran kalau kehadiran Messi banyak menginspirasi pemuda Argentina untuk menimba ilmu di Spanyol. Buktinya saat ini terdapat 23 pemain asal negeri Tengo yang bermain di La Liga. Sebut saja seperti Julian Alvarez di Atletico Madrid hingga Franco Mastantuono di Real Madrid. Bahkan jumlah pemain Argentina di La Liga jauh lebih banyak dari negara lain seperti Prancis dan Maroko. Selain itu, banyaknya pemain Argentina di Spanyol juga nggak lepas dari faktor budaya. Kedua negara ini diketahui menggunakan bahasa yang hampir sama. Bahkan secara sejarah, kebanyakan masyarakat Argentina disebut datang dari Spanyol. Hal ini diungkapkan oleh sejarawan Uki Goni dalam tulisannya di The Guardian. Orang Meksiko turun dari suku Aztec, orang Peru turun dari suku Inca, tetapi orang Argentina turun dari kapal. Tulis Uki Goni di dalam tulisannya. Faktor inilah yang membuat pemain Argentina merasa nyaman seperti di rumah saat merantau ke Spanyol. Hubungan harmonis saling tukar-tukaran pemain. Kedekatan antara Spanyol dan Argentina akhirnya melahirkan pemain berpaspor ganda. Sejak era dulu, sudah banyak pemain asal negeri Tengo yang memilih untuk membela timnas Spanyol. Sebut saja Alfredo Di Stefano yang awalnya pernah membela timnas Argentina. Setelah itu, dirinya memutuskan untuk pindah membela Spanyol saat berseragam Real Madrid. Dirinya menyebut kalau perpindahan ini merupakan hal yang wajar karena dekatnya hubungan Spanyol dan Argentina. Seseorang sedikit bergantung pada tempat ia dilahirkan dan banyak bergantung pada tempat ia dibesarkan. Akan tetapi, saya masih berbicara dengan aksen Porteño meski tinggal puluhan tahun di Madrid. Selain itu, Juan Antonio Pizzi juga menjadi contoh pemain Argentina yang memilih membela Spanyol. Dirinya bahkan pernah menjebol gawang skuad Tengo di laga uji coba 1995. Selain itu, dirinya juga jadi sosok yang membawa Chile meraih Copa America saat mengalahkan Argentina. Pizzi mengaku tak pernah terlepas dari rasa bersalah usai mengalahkan tanah kelahirannya. Sejujurnya, saya tidak sepenuhnya menikmatinya. Tentu saja saya senang tim saya menang, tetapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan saya terhadap Argentina. Bahkan seorang Lionel Messi juga disebut pernah mendapatkan tawaran untuk membela Spanyol. Apalagi dirinya memang diketahui pindah ke Barcelona sejak kecil. Akan tetapi, Messi kala itu menolak untuk menerima panggilan membela Spanyol. La Pulga mengaku kalau dirinya nggak ingin mengkhianati negara kelahirannya. Apalagi nama Messi memang sudah melekat dengan negara asalnya, yakni Argentina. Dapetin celana pendek sporty serbaguna yang bisa menemani setiap aktivitas olahraga kamu. Jangan sampai kehabisan, mumpung harganya lagi murah banget. Lahirnya generasi baru yang saling menguntungkan. Meski begitu, tradisi saling tukar pemain ala Spanyol dan Argentina sempat terhenti.
Buktinya, La Furia Roja terakhir diperkuat pemain asal negeri Tenggo pada 2007 lalu. Sosok tersebut adalah Mariano Pernia yang pernah membela Atletico Madrid. Dirinya mencatatkan 11 penampilan bagi timnas Spanyol sejak pertama kali dipanggil tahun 2006. Di lain sisi, keadaan saat ini justru berbalik lebih menguntungkan untuk Argentina. Banyak pemain keturunan yang lahir di Spanyol lebih memilih untuk membela skuad Tenggo. Sebut saja seperti Alejandro Garnacho yang lahir di Madrid pada 2004 lalu. Dirinya juga pernah menimba ilmu di Akademi Atletico Madrid sebelum pindah ke Manchester United. Bahkan, Garnacho sempat membela timnas Spanyol U18 sebanyak 3 kali. Setelah itu, dirinya malah memutuskan untuk lebih memilih timnas Argentina sejak dipanggil ke skuad U20. Bahkan saat ini Garnacho telah mencatatkan 8 penampilan bersama skuad senior Argentina. Sosok Messi disebut menjadi alasan dari penggawa Chelsea ini memilih skuad Tenggo. Selain Garnacho, Nico Paz juga menjadi sosok yang memilih untuk membela Argentina dibanding Spanyol. Padahal lulusan Akademi Los Blancos ini lahir di Santa Cruz de Tenerife. Alasan utama Paz membela timnas Argentina disebut karena ingin meneruskan kiprah dari ayahnya. Diketahui, Pablo Paz memang sempat jadi andalan skuad Tenggo sejak 1996. Alhasil, Nico Paz nggak pernah sekalipun menerima panggilan dari timnas Spanyol. Dirinya bahkan sudah mengabdikan diri pada Argentina dari skuad U20. Bahkan saat ini Paz mulai menjadi andalan bagi timnas Argentina berkat kegemilangannya di Como. Pembuktian generasi di duel bergengsi finalisima. Berbagai bumbu dan faktor sejarah antara Spanyol dan Argentina bakal memanaskan partai finalisima. Pertandingan yang akan digelar tahun depan ini kian menarik dengan generasi baru bintang keturunan. Kemungkinan besar Nico Paz yang meninggalkan paspor Spanyol miliknya bakal dipanggil Lionel Scaloni. Duel ini menjadi ajang bagi Nico untuk membuktikan keputusannya memilih Argentina sudah tepat. Apalagi sejatinya cukup jarang pemain kelahiran Spanyol yang bisa juara bersama Argentina. Prestasi tersebut terakhir kali diraih Alejandro Garnacho yang memenangkan Copa America 2024. Satu-satunya jalan tercepat adalah dengan memenangkan gelar finalisima kontra Spanyol. Meski berstatus jawara dunia, skuad Albicelesta punya rekor yang kurang baik menghadapi sang matador. Mereka terakhir kali bertemu sebelum Piala Dunia 2018 yang berujung tragedi pembantaian 6-1. Namun kedua negara sudah sama-sama berkembang sejak pertemuan tersebut. Di satu sisi, Spanyol tengah menikmati masa panen dengan banyaknya talenta berkualitas. Sebut saja Lamine Yamal yang menggendong La Furia Roja saat menjuarai Euro 2024. Menariknya, kini skuad matador justru banyak diperkuat pemain keturunan tapi bukan dari Argentina, melainkan Prancis dengan adanya pemain seperti Aymeric Laporte dan Robin Lenormand. Bahkan Yamal juga memiliki darah keturunan Guinea Khatulistiwa. Begitu pula dengan Samu Agehoa yang punya nenek moyang asal Nigeria. Berkurangnya porsi pemain Argentina di tim matador semakin dipanaskan oleh Lionel Scaloni. Pelatih tim Tenggo ini menyindir Federasi Spanyol yang gagal mengamankan talenta Nico Paz. Kami mencomotnya dari Spanyol, saya rasa kami bermain cerdas di sana. Lagi pula anak itu senang bisa bergabung dengan tim nasional Argentina dan dia punya masa depan yang cerah. Pengen futsal tapi bingung memilih sepatu berkualitas harga miring? Cobain sepatu futsal dari Zars yang dijamin murah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan uniknya hubungan timnas Spanyol dan Argentina. Bagaimana pendapatmu? Akankah partai finalisima bakal semakin seru dengan duel pemain keturunan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.